Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah menolong kami dalam peristirahatan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami di sepanjang hari ini, Tuhan. Kami percaya juga Engkau yang akan bersama dengan kami. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan, jamah hati kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar sebentar tidak berlalu begitu saja dari hidup kami, tapi akan terus memerdekakan kami, sehingga kami boleh semakin lebih lagi mengenal Tuhan, dan kami juga semakin lebih mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini, saudara, dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, tidak sedikit orang akan merasa senang kalau musuh atau orang yang selalu menyakitinya tertimpa kemalangan atau tertimpa suatu masalah. Namun saudara, ada satu tokoh Alkitab yang bukannya bersukacita sewaktu mendengar orang yang selalu bersikap jahat kepadanya meninggal, tetapi malah menangis dan meratapinya, saudara. Nah, saudara tahu nama tokoh Alkitab tersebut? Iya, dia adalah Daud. Nah, saudara, pada waktu seorang tentara Saul dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya datang kepada Daud. Tentara itu menyampaikan kabar bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal yang pertama, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, ketika Daud mendengar kabar tersebut, firman Tuhan di sana berkata, lalu Daud mengoyakkan pakaiannya, meratap serta menangisi kematian mereka. Itu mulai dari 2 Samuel pasal yang pertama, ayat 1, ayat 12, ayat 17 sampai 27. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu. Nah, saudara, memang wajar bagi Daud untuk meratapi Yonatan, karena kita tahu bersama, karena Yonatan adalah sahabatnya. Persahabatan mereka itu sangat baik ya, saudara. Mereka akrab sekali dan mereka saling melindungi satu sama lain. Nah, tapi yang anehnya, saudara, tapi Daud juga meratapi kematian Raja Saul. Nah, kok bisa Daud bersedih untuk seseorang yang selalu mengejar dan
ingin membunuhnya. Kenapa saudara? Karena Saul takut posisinya sebagai raja akan diambil oleh Daud. Itu ada di pasal 19 1 Samuel itu mulai dari ayat 21 sampai 27. Nah, saudara, kita melihat bahwa Daud di sini tidak membalas kepada Saul setimpal dengan kejahatannya. Harusnya kan Daud senang ya karena Saul meninggal, sehingga ya orang yang selama ini ingin membunuh dia sudah tidak ada. Tapi ternyata Daud memberikan reaksi yang berbeda, saudara. Dia malah sedih atas kematian Saul dan juga Yonatan yang adalah sahabat karibnya. Daud bahkan menghormati Saul dan menyebut Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, di sini kita dapat pelajaran ya bahwa tindakan Daud memberikan kita teladan tentang kasih dan pengampunan, saudara. Tidak ada dendam sama sekali di hati Daud terhadap Saul. Karena dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang Tuhan pilih menjadi raja untuk bangsa Israel, sehingga dia menghormati Saul sekalipun Saul sikapnya kurang baik terhadap dia. Nah, saudara, sama seperti Daud, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara membalas dendam terhadap orang yang mungkin sudah mengkhianati kita, bahkan mungkin sudah sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata pembalasan itu bukan hak kita. Karena kita memiliki Allah sebagai pembela yang akan menyatakan keadilannya tepat pada waktunya. Karena jadi bagian kita adalah belajar mentaati perintah Tuhan, yakni mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu ada dalam firman Tuhan, saudara. Bisa dibaca dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44. Saudara, bahwa mengasihi musuh adalah bagian dari mengasihi Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kita semua. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita, saudara. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena mengasihi Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Nah, termasuk musuh. Karena mereka juga adalah sesama kita. Seperti yang tercatat dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 44, saudara. Jadi firman Tuhan tidak mengajar kita atau firman Tuhan tidak memberikan kita trik bagaimana cara membalas dendam. Tapi firman Tuhan justru mengajari kita sebaliknya, untuk mengasihi musuh. Karena pembalasan itu bukan hak kita, tapi Tuhan yang akan melakukannya jika kita benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa musuh kita sudah tentu adalah iblis. Tetapi seringkali kita menjadikan orang lain sebagai musuh karena sakit hati, marah, benci, dan lain sebagainya. Kita tahu, saudara, bagi orang Israel, semua orang non-Yahudi adalah musuhnya. Nah, pada zaman sekarang, musuh tidak selalu orang yang jauh atau yang tidak dikenal. Walaupun banyak orang bermusuhan lewat sosmed ya, saudara. Walaupun tidak dikenal, memberikan komentar yang negatif sehingga bermusuhan.
dan tidak sedikit yang berujung kematian, saudara. Nah, terkadang yang sering dimusuhi justru yang sekarang itu juga adalah orang tua, anak, kakak, adik, bahkan saudara seiman yang mana kita merasa benci, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, saudara, doa merupakan perwujudan dari kasih kepada musuh. Saya tahu memang tidak mudah untuk mengasihi musuh, apalagi tanpa melibatkan Tuhan, saudara. Oleh karena itulah, kita perlu berdoa untuk hal ini. Karena doa adalah cara kita untuk mampu mengasihi musuh. Karena kita melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita, saudara. Karena mungkin dengan kekuatan kita sulit ya untuk memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin sudah berulang kali melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kepada kita. Tapi kalau ada Tuhan yang di dalam hidup kita, Dia akan melembutkan hati kita dan kita bisa memberikan pengampunan terhadap orang itu. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini, sehingga kita boleh bersuka cita setiap saat dalam hidup kita karena tidak ada rasa dendam, amarah yang justru akan melemahkan kita dan mungkin memberikan kita penyakit, saudara. Tapi hendaklah kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun, termasuk dalam hal mengampuni orang yang mungkin berlaku kurang baik terhadap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Setiap hari Engkau memperbaharui hidup kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau merindukan kami untuk memiliki hidup yang baik dan memiliki hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan jamah hati kami. Mungkin kami mengalami kekecewaan, mungkin ada rasa amarah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin itu suami, istri, kakak, adik, orang tua, bahkan siapapun itu Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengampuni mereka dan memberikan kasih yang tulus sebagaimana Engkau mengasihi kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bekerja buat hidup kami, sehingga kami memiliki hati yang lapang dan kasih Tuhan terus mengalir buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, Engkau Allah yang bersama dengan kami, dan Engkau akan berikan pertolongan pembelaan-Mu, sehingga kami mampu menjalani segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami serahkan roh jiwa tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.